Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang perkembangan ekonomi digital di dunia dan Indonesia. Sebelum pembahasan tentang materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok 6 ini, yaitu yang pertama ada Dewi Ratnasari, yang kedua ada Dimas Fauzan Rahman, yang ketiga ada Ferry Ardiansah, yang keempat ada Mutia Wulan Ramdhani, yang kelima ada Rizky Mabruri. Oke, baik, langsung saja ke pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Ratnasari akan menjelaskan materi tentang pengertian ekonomi digital serta konsepnya. Saat ini digitalisasi seluruh lini bisnis dan pemerintahan telah dilakukan karena pemakaian sistem digital terbukti lebih baik, hemat, dan lebih murah. Terlebih lagi, ekonomi digital merupakan lini yang paling pesat perkembangannya di Indonesia maupun di dunia. Hal ini mungkin terjadi karena digitalisasi membuat semua transaksi menjadi lebih mudah. Selain itu, prosesnya juga lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan dengan transaksi konvensional. Oleh karena itu, digitalisasi ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia maupun di dunia. Apa sih pengertian ekonomi digital itu? Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis atau transaksi yang menggunakan layanan internet sebagai media dalam berkomunikasi, kolaborasi, dan bekerjasama antara individu atau perusahaan lainnya. Semua bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi bukan hanya terbatas pada transaksi jual beli barang saja, namun mencakup digital marketing, dompet digital, pinjaman online, investasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep ekonomi digital. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Dan Prescott di buku The Digital Economy tahun 1995, yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kali yaitu industri teknologi, informasi dan komunikasi, aktivitas e-commerce, serta distribusi digital barang dan jasa. Perkembangan ekonomi digital dunia. Berdasarkan laporan tahunan UNSTAD atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, ekonomi digital dunia terus berkembang sangat tinggi. Hal itu didorong oleh kemampuan mengumpulkan, menggunakan, dan menganalisis data digital yang dibaca oleh mesin. Platform digital telah banyak muncul di seluruh dunia yang menggunakan model bisnis berbasis data. Platform ini menyediakan mekanisme untuk menyatukan pihak-pihak agar dapat berinteraksi secara online. Terdapat dua platform saat ini, yaitu transaksi, di mana ada Amazon, Alibaba, dan eBay, serta sektor yang mendukung secara digitalnya, yaitu Uber, Didi Chuxing, atau Airbnb, dan platform inovasi untuk mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak, contohnya Android atau Linux. Platform digital penting dalam ekonomi dunia. Nilai gabungan dari perusahaan platform dengan kapitalisasi pasar lebih dari 100 juta US dollar. Beberapa platform global yang sangat kuat di era tertentu, misalnya Google sekitar 90% pasar untuk pencarian internet, Facebook 2/3 dari pasar media sosial global, Amazon hampir 40% pangsa pasar retail online dunia.
dan Alibaba menguasai 60% pasar e-commerce dunia. Perkiraan ukuran ekonomi digital berkisar 4,5 hingga 15,5% dari PDB dunia, di mana Amerika Serikat dan Cina sama-sama menyumbang 40% dari total dunia. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital besar di Asia Tenggara. Banyaknya pelaku ekonomi yang merambah ke digital membuat kontribusi yang sangat pesat. Hal ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pelaku perekonomian di Indonesia untuk meningkatkan taraf perekonomiannya, seperti mengembangkan perusahaan berbasis digital yaitu bisnis startup, industri kreatif, UMKM, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Pemanfaatan era digital merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teknologi digital terbukti memainkan peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa dengan cara yang nyaman, praktis, lebih murah, lebih cepat, hemat waktu, dan padat karya. Perbankan digital dan teknologi keuangan mungkin memiliki efek negatif pada stabilitas keuangan ketika data dan dokumen diakses oleh pihak lain melalui jaringan internet. Seiring dengan peningkatan jumlah data yang didistribusikan, hubungan antara perangkat dalam mengakses internet yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Peluang ekonomi digital. Ada peluang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita saat terjadi pandemi COVID-19 seperti ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya banyak peluang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita saat ini dan melesatnya ekonomi digital di Indonesia. Indonesia memiliki pasar yang besar dan jumlah pengguna ponsel pintar yang tinggi. Studi dari Universitas Indonesia juga menjelaskan bahwa pandemi adalah alasan utama pelaku usaha untuk masuk ke dunia digital. Menurut 71% penjual yang ada di aplikasi GoFood dan 93% pengguna social seller yang menggunakan aplikasi GoSend. Prospek konsumen digital juga turut meningkat dilihat dari peningkatan pengguna aplikasi belanja online atau daring. Di tengah pandemi ini, sektor ekonomi digital di Indonesia tetap tangguh dan secara keseluruhan diperkirakan bernilai sebesar 44 miliar dolar AS pada tahun 2020. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat jumlah pemasok online yang mencoba berjualan online karena pandemi ini. Peluang dalam dunia digital ini telah mengantarkan Indonesia ke depan pintu persaingan ekonomi. Setiap produk-produk lokal yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus mampu bersaing di tingkat global agar produk yang dihasilkan masyarakat memiliki daya saing. Tentunya ini menjadi bagian penting bahwa pasar online memiliki solusi guna memudahkan dan memperkenalkan produk kreatif mereka kepada konsumen baik nasional maupun kancah internasional. Pengguna internet Indonesia mencapai 132,7 juta, akan terus mengalami peningkatan seiring masih banyaknya masyarakat dan daerah yang akan dipenuhi kebutuhan layanan internetnya. Dan Asia Tenggara memiliki potensi pasar online yang sangat luar biasa besar untuk bisnis mendatang, dan pasar online di Asia Tenggara mencapai 200 miliar atau 2,647 triliun di tahun 2025. Tantangan ekonomi digital. 1. Cyber security. Security ini sangatlah diperlukan oleh Indonesia sebagai pertumbuhan ekonomi digital. Mengapa? Karena sebagai negara yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia,
Cyber security ini sangatlah diperlukan. Karena banyaknya investasi dan transaksi online, maka diperlukan cyber security agar bertransaksi lebih aman. Yang kedua, persaingan yang sangat ketat. Karena di Indonesia banyak yang berkembang e-commerce, membuat persaingan dengan negara lain, produk dalam negeri tidak akan lagi berkembang apabila banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia dengan gampangnya. Yang ketiga, pembangunan SDM atau sumber daya manusia, di mana pemerintah harus memberikan pendidikan yang layak dan sesuai dengan perkembangan zaman, agar masyarakat sendiri dapat tereduksi dan mengikuti persaingan ekonomi digital saat ini. Yang keempat, ketersediaan akses internet. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia kepulauan yang sangat besar, di mana internet pun belum seluas dengan kondisi negaranya. Dengan kata lain, jangkauan internet di Indonesia belum sampai ke pelosok. Apabila sambungan internet bisa sampai ke pelosok, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kelima, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman, hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenal digital ekonomi tidak ditangani dengan optimal. Dan yang terakhir, pergeseran lapangan pekerjaan. Di masa depan, pergeseran itu terjadi karena kehadiran teknologi dan era industri 4.0 yang memiliki karakter disruptif. Pekerjaan di sektor produksi akan tergantikan oleh teknologi seperti robot. Namun begitu, akan ada juga lapangan pekerjaan baru yang dibutuhkan terutama di sektor teknologi informasi.